Jadi Ummu Aiman itu orang yang mendapat keberkahan luar biasa. Bahkan dalam riwayat masyhur, Ummu Aiman itu orang yang pertama kali atau orang yang menemani Rasul ketika lahir. Bahkan ketika Rasul wafat pun Ummu Aiman itu masih belum wafat. Ada satu istimewa yang belum banyak diketahui terkait dengan hal ehwal kelahiran Rasulullah adalah perempuan-perempuan di sekitar Rasul. Setidaknya ada 4 perempuan istimewa yang menemani Rasul ketika Rasul dilahirkan. Dan keempat-empatnya ini adalah menjadi orang-orang istimewa dan mendapatkan keberkahan dan kekeramatan dari kelahirannya Rasulullah SAW. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah dari kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal an-Nabawiyah karya Abu Yazid Muhammad Maliki. Kita meneruskan kajian sebelumnya terkait dengan kehidupan awal Rasulullah SAW. Sesi ini kita akan mendiskusikan atau mengetahui tentang wiladatuhu, masa kelahiran Nabi. Masa kelahiran Nabi, tempat Nabi dilahirkan di mana, dan siapa saja yang ada di sekitar Nabi ketika Nabi dilahirkan. Qala Abu Yazid Muhammad bin Abdul Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadha ala barakatihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin fi syahri Rabiul Awal min amil fil. Nabi dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Tahun di mana ada peristiwa Raja Abraha ingin menghancurkan kota Mekah saat itu, ingin menghancurkan Ka'bah saat itu. Hari Senin menjadi kelahiran beliau dan beliau mensyukurinya dengan puasa. Nah, ini yang kita harus belajar dari beliau, bahwa mensyukuri nikmat umur itu, atau yang sering kita istilahkan dengan ulang tahun itu, tidak harus dengan makan-makan enak. Tidak harus dengan mayoran kalau orang Jawa bilangnya. Dengan puasa itu menjadi bagian dari rasa syukur kita atas karunia umur yang Allah berikan kepada kita. Maka suatu saat Rasul ditanya, kenapa puasa hari Senin ya Rasulullah? Rasul mengatakan, dzaka yauma wulidtu wa yauma ub'atsu. Disitulah wa yauma bu'itsu, al-hadis. Di hari Senin itu aku dilahirkan, di hari Senin pula aku diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa syukur kita itu ya dengan puasa. Nah, maka oleh sebagian dari orang tua kita itu masih ada beberapa yang kemudian ada istilah masani weton. Itu karena apa? Masani hari kelahiran anaknya. Ya, diantara juga bagian dari tafaulan atau tabarukan dengan Nabi berpuasa hari Senin karena masani hari kelahirannya. Syukur atas hari kelahirannya. Orang tua kita kemudian mentradisikan mosoni karena dia orang Jawa, maka dihitung wetone juga, tidak hanya hari lahirnya, tapi juga pasarannya. Masani wetone anaknya dan seterusnya. Itu kalau dalam tradisi akademis namanya living hadis itu. Mengaktualisasi hadis dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kalau dicari dalilnya cuma seperti itu. Jadi tradisi wetonan, poso weton itu yang oleh para orang-orang tua kita itu ya itibarnya, ambil ibrohnya dari Rasul berpuasa untuk hari kelahirannya ini. Jadi besok kalau ada ulang tahun gak usah syukuran, gak usah makan-makan, puasa saja. Qila thanihi wa qila thaminihi wa qila tasi'ihi. Ada yang mengatakan beliau itu dilahirkan di tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Waqilah tsani asyrah, dan ada yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Wa hadza wal masyhur indal jumhur. Meskipun oleh sebagian ulama, ya diantaranya kalau nggak salah di Rahiqul Makhtum ya, Al-Mubarakfuri mengatakan, lebih cenderung mengatakan bahwa Rasul dilahirkan di tanggal 9 Rabiul Awal. Itu sebagaimana
hitungan falaknya seorang ahli falak masyhur di Mesir ya, namanya Mahmud Basha. Beliau mengatakan hasil risetnya bahwa kalkulasi astronominya, kalkulasi falaknya, dikatakan di sini bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, yakni sesuai dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau Miladiah. Jadi kalau mau mauludan ya tanggal 9, tanggal 12, nah kalau di tradisi kita sudah 1 bulan full. Ya. Atau kali-kali juga perlu aja tuh tanggal 20 April itu. Nah, 20 April hari ulang tahun Rasul, maulidnya Rasul versi miladiahnya. Bisa itu, bisa diidekan juga itu. Ulida Rasulullah makhtunan masruran makbudotan asobi ayadehi masyiran lebih sababah kal musabbah biha. Rasul dilahirkan dengan kondisi sudah terkhitan, dengan sukacita dan tangannya terkepal mengarah isyarat telunjuknya ke arah sebagai orang sebagai tasbih, sebagai orang yang mau tasbih itu kalau musabbihah, sebagai orang kayak mengisyaratkan tangannya. Itu yang masyhur seperti itu. Rasul dilahirkan dalam kondisi sudah terkhitan. Wakila inna jaddahu khotanahu sallallahu alaihi wasallam yaumas sabi. Ada yang mengatakan Rasul dikhitan itu ketika Rasul umur 7 hari oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan di saat itu pula dalam riwayat dikatakan diberi nama Muhammad. Dalam berjanji, kenapa dikatakan Muhammad? Li'annahu satuhmatu uqbah. Karena diharapkan bahwa beliau dilahirkan dan dipuji oleh semua warga, baik warga langit maupun warga bumi itu sendiri. Satuhmatu uqbah. Wahtalafa fi muddatil hamli bihi. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan masa kehamilannya Siti Aminah. Faqila tis'atu ashhur wa huwal masyhur wa qila sab'ah wa qila sittah. Ada yang mengatakan secara umum bahwa Rasul itu dilahirkan setelah 9 bulan. Ya, itu umum lah. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Wa yaumal itsnain yaumun mubarak. Faqad jaa indal Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas ulidan nabi yaumal itsnain wastanabba yaumal itsnain wa tuwfiya yaumal itsnain wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnain wa qadimal Madinah yaumal itsnain wa rafa al hajar al aswad yaumal itsnain. Jadi hari Senin itu bagi Rasul hari istimewa. Kalau dikatakan orang sekarang ya hari favoritnya Rasul itu hari Senin. Pertama dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasul dilahirkan di hari Senin. Rasul diangkat Nabi di hari Senin. Rasul wafat di hari Senin. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah pertama kali perjalanan di hari Senin. Rasul datang masuk kota Madinah di hari Senin. Dan juga diriwayatkan Rasul ketika mengangkat Hajar Aswad pasca renovasi itu, di saat itu Rasul malah belum jadi nabi kalau nggak salah, itu juga di hari Senin. Wa lailatu maulidi sallallahu alaihi wasallam waqat ajaibun wa gharaib. Dan malam di mana Rasul dilahirkan, karena Rasul itu malam menjelang subuh kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa di cross check dalam beberapa literatur kitab. Ketika itu banyak keajaiban, banyak kekeramatan ya, yang ada dalam peristiwa itu. Dalam kitab-kitab Maulid itu banyak dijelaskan tentang peristiwa bagaimana Syafa melihat cahaya di ufuk timur dan ufuk barat dan seterusnya. Cahaya di Rom, cahaya di Persia dan seterusnya. Faminha intikasu kathirin minal asnam liwujuhiha wa sukutiha min amakimiha. Di antaranya adalah patung-patung berhala itu semua pada pecah, pada rusak, pada jatuh dari tempatnya yang ada di sekitar Ka'bah itu. Jadi kayak peristiwa kayak gempa atau apa. Ada fenomena yang tidak umum saat itu. Malam-malam semua banyak dari semua berhala itu pada rusak. Wa minha zuhurun nur ma'ahu hatta adha'a lahu qusuru Syam hina wulida. Ini sebagaimana dalam riwayat Syafa. Syafa itu siapa? Syafa itu adalah ibunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau dalam orang sekarang ya kayak dikatakan bidan ya, yang bantu melahirkan Rasulullah SAW.
ketika Rasul lahir itu muncul cahaya yang memenuhi ufuk ya. Bahkan sampai ke wilayah Syam. Pancaran cahayanya itu menyebar ke barat, ke timur dari kota Mekah saat itu. Wa minha ittirabu iwani Kisra wa suqutil syarafati wa khumudin nari Faris. Walam tahmudu qabla dhalika bi alfi am wa ghadat bi bukhairatu sawa. Di antara juga goncangnya kekaisaran Persia. Kemudian rusaknya atau rubuhnya bangunan-bangunan di Persia, di antaranya adalah api abadi. Ya ini, api abadi orang-orang Majusi atau Zoroaster saat itu di Persia sebagai agama formal mereka itu padam. Padahal sudah ribuan tahun itu gak pernah padam. Api abadi itu padam seketika ketika Rasul dilahirkan. Itu diantara peristiwa-peristiwa ajaib yang menyertai kehadiran Rasulullah SAW. Ada satu istimewa yang belum banyak diketahui terkait dengan hal ehwal kelahiran Rasulullah adalah perempuan-perempuan di sekitar Rasul. Setidaknya ada 4 perempuan istimewa yang menemani Rasul ketika Rasul dilahirkan. Dan keempat-empatnya ini adalah menjadi orang-orang istimewa dan mendapatkan keberkahan dan kekeramatan dari kelahirannya Rasulullah SAW. Yang pertama sudah pasti adalah ibunya, Sayyidatina Aminah. Yang kedua adalah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman itu budaknya Abdul Muthalib. Nanti ketika Abdul Muthalib wafat, kemudian Ummu Aiman ikut Rasulullah SAW. Ummu Aiman itu ibunya Zaid bin Harithah, cucu angkatnya Rasul yang menjadi panglima ketika masih muda. Jadi Ummu Aiman itu orang yang mendapat keberkahan luar biasa. Bahkan dalam riwayat masyhur, Ummu Aiman itu orang yang pertama kali atau orang yang menemani Rasul ketika lahir. Bahkan ketika Rasul wafat pun Ummu Aiman itu masih belum wafat. Dalam riwayat dikatakan Ummu Aiman itu wafat di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi panjang umur sekali Ummu Aiman itu. Bahkan ada satu peristiwa yang unik terkait dengan Ummu Aiman adalah Ummu Aiman itu pernah, ini tanpa sengaja itu meminum air kencing Rasulullah SAW. Ceritanya satu saat Rasul itu buang air kecil di malam hari di satu botol atau satu tempat untuk yang rencana memang Rasul di pagi harinya nanti akan dibuang. Namun ketika di pagi hari dicari oleh Rasul gak ketemu dan tanya kepada Ummu Aiman, tahu gak botol yang di belakang rumah itu atau botol yang di belakang atau mungkin taruh di dapur atau mana? Ummu Aiman mengatakan, ya saya tahu. Lah di mana barang itu? Sudah saya minum. Nah itu yang Rasul benar kaget. Lo kok diminum? Lah emang kenapa kalau gak diminum? Itu kan air kencing saya. Di sekitar itu Rasul mudah-mudahan merasa bersalah dan minta maaf. Tapi kemudian ya kalau sudah terjadi ya gimana lagi. Tapi ada satu pernyataan Rasul di situ. Rasul dalam riwayat mengatakan, ya Ummu Aiman kau tidak akan kena penyakit perut selama-lamanya. Dan itu mungkin menjadi kayak wasilah kenapa Ummu Aiman mendapatkan umur yang panjang itu sendiri. Beliau menemani Rasul lahir, beliau menjadi orang yang pertama kali melihat wajah Rasulullah di antara perempuan-perempuan yang ada itu, dan beliau sendiri juga yang menyaksikan Rasul dimakamkan di Madinah saat itu juga. Itu namanya Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman memang ya kalau dulu bahasanya budak, tapi ketika Abdul Muthalib wafat kemudian diberikan kepada Rasul memerdekanya dan sehari-hari bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah Suwaibah, budaknya pamannya Rasul, Abu Lahab. Dan nanti dalam riwayat Suwaibah itu adalah satu di antara orang yang pertama kali menyusui Rasulullah sebelum Halimah Sa'diyah. Ini orang jangan tahu. Ternyata Rasul pernah disusui oleh budak perempuan. Dan dalam riwayat dikatakan Suwaibah itu orangnya jelek. Secara fisik itu hitam. Tapi dia adalah orang yang istimewa. Dan keistimewaannya Suwaibah itu mendapatkan keramatnya Rasul cash langsung di saat itu juga. Gak usah nunggu lama. Apa keramatnya? Ketika Suwaibah menemani kelahiran Rasul, kemudian memberikan kabar baik ini kepada tuannya Abu Lahab, pamannya Rasul sendiri, bahwa dia sudah punya ponakan laki-laki. Maka seketika kemudian itulah kebahagiaan Abu Lahab
memerdekakan Suwaibah atas informasi yang disampaikan oleh Suwaibah atas kelahiran Rasulullah SAW. Bayangkan, itu karomah yang luar biasa. Orang menjadi merdeka dari perbudakan itu sungguh sebuah anugerah yang luar biasa saat itu. Bahkan ya, Abu Lahab sendiri pun dengan sukacitanya pun diberi anugerah oleh Allah masa jeda setiap hari Senin dari sisaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi lahir aja sudah memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan perempuan yang terakhir yang menemani Rasul dalam kelahirannya adalah Syafa, ibunya dari sahabat Abdurrahman bin Auf itu sendiri. Dan kita tahu kemuliaannya Abdurrahman bin Auf di sisi Rasulullah SAW sebagai orang sahabat yang kaya, yang dermawan, dan selalu membantu Rasulullah SAW. Saya kira itu perjalanan awal dari kehidupan Rasul, masa-masa kelahiran Rasul, dan nanti kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.